Hari ini kita belajar tentang kata kerja dalam bahasa Inggris. Setiap orang yang ingin belajar bahasa Inggris harus menguasai jenis dan bentuk kata kerja yang akan dipakai di dalam satu kalimat. Sebelum kita masuk ke dalam kata kerjanya, kita singgung dulu pokok kalimatnya. Pokok kalimat dalam bahasa Inggris itu dibagi atas dua kelompok. Satu kelompok jamak I, we, you, they. You ini ada dua, satu you kamu tunggal, satu you kalian jamak. Walaupun di sini you tunggal, I saya tunggal, kita masukkan ke dalam kelompok jamak. Sementara kelompok tunggal itu adalah he, she, dan it. Dan kata kerja itu dibagi atas dua kelompok. Satu helping verbs, satu lagi disebut dengan ordinary verb atau main verb. Dan helping verbs-nya ini terdiri dari kelompok be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being, dan kelompok have, has, had, kelompok do, does, did, kelompok modal yang terdiri dari can, could, may, might, will, would, must, had to, dan should. Sementara kata kerja biasa atau kata kerja utama dalam bahasa Inggris itu terdiri dari 5 kelompok. Satu, kata dasar, bentuk kata dasar. Bentuk present ada 2, bentuk past participle, dan bentuk present participle. Dan kata dasar dalam bahasa Inggris itu contohnya go, eat, drink, sleep, play, cook. Ini semuanya kolom untuk kata dasar. Sementara bentuk present ini ada 2 bentuk, satu untuk jamak, satu untuk tunggal. Contohnya go ini untuk pokok kalimat jamak, goes untuk pokok kalimat tunggal. Tadi kita katakan pokok kalimat tunggal itu adalah he, she, it. Jadi kata goes ini hanya bisa dipakai oleh subjek he, she, atau it. Bentuk past itu mempunyai satu bentuk kecuali was dan were. Dan past bentuknya, contohnya kata kerja go ini mempunyai bentuk pastnya when, it pastnya ate, past participalnya dari go adalah gone, eaten, going, dan eating. Ini bentuk kata kerja yang ada yang harus kita kuasai. Senang tidak senang harus dihafal. Tetapi kalau kita sering berbicara, otomatis itu akan kita kuasai secara tersendiri. Jadi bentuk kata kerja ada 2. Satu kata kerja pembantu, helping verb. Satu kata kerja biasa atau kata kerja utama. Kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya tentang kalimat negatif. Nah, jika di dalam sebuah kalimat itu mempunyai salah satu bentuk daripada be, negatifnya hanya menambahkan not setelah be itu. Contohnya, kalau dalam kalimat ada is, ya is-nya yang dinegatifkan menjadi is not atau isn't. Kalau ada am, jadi am not. Singkatannya nggak ada. Are menjadi are not atau aren't, was menjadi was not atau wasn't, were menjadi were not atau weren't. Sementara is, am, are, was, were ini artinya adalah atau sedang. Kalau negatif dia artinya bukan atau tidak. Bentuk have dalam bahasa Inggris ini mempunyai arti telah, negatifnya belum. Jadi kalau dalam kalimatnya ada have, ya tambahkan not aja menjadi have not atau haven't dan seterusnya. Sementara kata kerja modal, contohnya can ini mempunyai arti bisa atau dapat. Tidak bisa ya cannot atau can. Sama juga could ini bisa juga artinya could not atau couldn't. Sementara may boleh menjadi may not. Jadi may not artinya tidak boleh. Sama juga might dan might not. Will akan, will not atau won't menjadi tidak akan, would menjadi would not atau wouldn't. Must harus, must not menjadi tidak boleh atau must, dan sementara should juga harus,
menjadi should not, dan seterusnya. Jadi kalau dalam satu kalimat Anda melihat ada salah satu kata kerja pembantu di sini, Anda hanya perlu menambahkan not setelah kata kerja itu. Nah sekarang kita bagaimana dengan kalimat yang tidak mempunyai kata kerja pembantu? Kalau kalimatnya tidak mempunyai kata kerja pembantu, muncul dia do, does, did-nya. Contohnya kata kerja go. Nggak ada negatif daripada go, itu go not. Jadi karena nggak ada bentuk negatif dari go, kita perlu bantuan dari do not atau don't. Jadi negatif dari go ini menjadi do not go atau don't go. Goes menjadi does not go atau doesn't go. When ini, bentuk past ini, dia memakai did not atau didn't go. Eat menjadi do not eat. Eats pakai s menjadi does not eat. Ate past tense-nya dia memakai did not atau didn't eat. Nah contoh yang lain adalah drink. Drink ini adalah bentuk present. Jadi negatifnya adalah do not atau don't drink. Drinks pakai S menjadi does not drink atau doesn't drink. Drank ini menjadi did not drink atau didn't drink. Jadi arti daripada go itu pergi, negatifnya tidak pergi. Kalau boleh pergi ya tidak boleh pergi, bolehnya yang ditidakkan. Kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain adalah kita lihat kesimpulan di sini. Kalau kalimatnya she is going to school, negatifnya menjadi she is not atau isn't going to school. Pilih salah satu saja. Mau pakai is not juga boleh, mau pakai isn't juga boleh. We are going to school, karena ada a di sini, dia menjadi we are not going to school. I go to school every day, tidak ada the helping verb-nya di sini. Jadi berarti harus pakai I do not go to school every day. He goes to school every day menjadi he does not go to school every day. Goes ini bukan kata kerja pembantu. Makanya kita harus hafal dulu kata kerja pembantu yang mana. Jadi kalau ada dalam satu kalimat tidak ada kata kerja pembantunya, ya kita pakai do not, does not, atau did not. Nah, kita lihat contoh berikutnya. She went to school yesterday. When ini bentuk past tense, berarti negatifnya adalah did not atau didn't go to school. Nah, I will go to school tomorrow. Di sini ada will. Will ini mempunyai negatif dia. Tadi di slide terdahulu, negatif dari will adalah will not. Berarti kita tinggal I will not atau I won't go to school tomorrow. She can go to school by car menjadi she cannot go atau can't go to school by car. They may go menjadi may not go. We must go menjadi we must not go. I could go menjadi I could not go. She might go menjadi she might not go. They would go menjadi they wouldn't atau would not go. The student should go menjadi the student shouldn't go. Nah, kita lihat di sini, kita bentuk kalimat negatif itu. Kalimat negatif itu dibentuk dengan meletakkan kata not setelah kata kerja pembantu. Dan kalau kalimat itu tidak ada kata kerja pembantunya, barulah kita pakai do not, does not, atau did not. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah sekarang di slide berikutnya ini kita lihat bahwa bentuk kata kerja tadi ada 5. Kata dasar, bentuk present ada 2, bentuk past ada 1 kecuali was were, past participle dan present participle. Yang boleh memakai kolom di sini ini adalah kata kerja pembantu can, could, may, might, must, should, will, would. Dan kata kerja pembantu ini hanya boleh memakai kata dasar. Sementara bentuk present ini bisa langsung dipakai ke pokok kalimat, tetapi kolom ini hanya boleh dipakai oleh pokok kalimat jamak.
sementara ini hanya boleh dipakai oleh pokok kalimat tunggal. Sementara bentuk past ini boleh dipakai oleh semua pokok kalimat yang ada. Sementara kata past participle yang boleh memakai kolom ini yang boleh memakai kolom ini adalah have, has, had atau kelompok B tadi. Dan present participle yang boleh pakai adalah kelompok B saja. Jadi going ini tidak boleh dipakai dengan have atau will. Yang boleh memakai kata going adalah kelompok B doang. Kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya di sini sudah jelas. Di sini saya mengulang bahwa subjektif kata ganti sebagai subjek itu ada I, we, you, they, he, she, it. Yang tadi saya katakan dibagi atas dua kelompok. Satu kelompok jamak dan satu kelompok tunggal. Kemudian bentuk kata kerjanya ada 5. Kata dasar, present ada 2, past ada 1 kecuali was dan were. Past participle mempunyai 1 bentuk, present participle mempunyai 1 bentuk. Sementara helping verbnya yang sudah kita pelajari di slide pertama itu adalah is, am, are, was, were yang mempunyai arti yang sama adalah sedang, will akan, can dapat, may boleh, must harus, tapi ada unsur terpaksanya, should harus dalam hal memberi nasihat dan saran. Contohnya, ketika Anda ingin mengatakan saya adalah seorang guru, maka adalah di sini adalah am menjadi I am a teacher. I am a teacher. Dia cantik, she is beautiful. Dia sedang makan, menjadi he atau she is eating. Mereka akan pergi, akan tadi adalah will, menjadi they will go. Anda boleh tidur di sini, boleh itu may. Dia menjadi you may sleep here. Kamu harus pulang sekarang, you must atau should go home now. Mereka sedang bermain, they are playing. Saya belajar setiap hari, I play every day. Dia bermain setiap hari, he plays every day. Kami makan ayam tadi malam. Tadi malam itu sudah lewat menjadi we ate chicken every day. Kami tidak bisa pergi. Bisa bahasa Inggrisnya can, tidak bisa menjadi cannot. Berarti tidak bisa pergi menjadi we cannot atau we can go. Saya telah makan menjadi I have eaten. Dia telah pergi menjadi she has gone. Saya tidak pergi, I do not go. Dia tidak datang menjadi she does not come. Dia tidak datang menjadi she does not come. Jadi kalau kita ingin mengatakan, menerjemahkan satu kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, ya kita ikuti saja. Jadi setiap kita ngomong pasti ada terpakai helping verb-nya. Contohnya, ibu saya tidak datang tadi malam. Tidak datang itu do not go, does not go, atau did not go. Ibu saya itu tunggal. Menjadi kita katakan my mother does not come. Tadi malam my mother did not come yesterday. Mama saya selalu pergi ke pasar. My mother always goes to the market. Mother itu tunggal. Kalau kata kerjanya jamak, ya kita pakai, kalau pokok kalimatnya jamak, kita pakai kata kerja bentuk jamak. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu tidak sulit kali sebenarnya. Jadi ketika kita ingin mengatakan satu kalimat, kita bisa aja ikuti. Pertama ya hafal dulu helping verb-nya. Kedua, kuasai dulu pokok kalimatnya, lalu tinggal digabung-gabung aja. Contohnya saya ambil contoh di sini adalah makan. Saya makan. Di sini kita nggak bisa langsung kita pakai. Kalau saya makan ya saya I eat. Dia makan menjadi he atau she eats. Kalau dia makan tadi malam sudah lewat menjadi he, she ate. Sementara yang di sini harus ada salah satu dari
modalnya ini, kita kembali kemari. Nah, modal ini, kelompok modal ini selalu memakai bentuk yang di sini. I, we, you, they memakai bentuk yang di sini, sementara he, she, it memakai bentuk yang di sini. Lalu I, we, you, they, he, she, it memakai bentuk yang di sini, sementara kata past participle ini harus ada have-nya atau be-nya membentuk pasif, akan kita pelajari di video berikutnya. Dan kalau kita lihat ini tidak susah. Sekarang tinggal terserah Anda mau ngomong kalimat apa saja, ya tinggal digabung-gabung aja. Dan untuk slide berikutnya kita akan belajar bagaimana mengatakan kata sedang. Untuk video berikutnya kita akan belajar bagaimana mengatakan kata sedang dalam bahasa Inggris. Terima kasih.